Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah menyelesaikan tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an. Kita masuk pada bab baru yaitu tentang tafsir Al-Qur'an yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mu'allif rahimahullah taala, ini bab yang ke-44 atau kitab yang ke-44, Abwaab Tafsir Al-Qur'ani, bab tentang tafsir Quran yang diriwayatkan an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, bab ma jaa fi, bab tentang alladzi, orang yang yufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapat pribadi alias tanpa dasar ilmu, boleh atau tidak. Hadis 2950 dan sanadnya ada kedhaifan karena ada rawi bernama Abdul A'la, tetapi sebenarnya rawi ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan dia itu saduq sehingga hadisnya bisa diterima, ada yang mengatakan hadis perawinya ini dhaif. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapapun yang berbicara fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, falyatabawwa, maka adalah dia mempersiapkan atau mengambil tempat, maq'adahu, akan tempatnya, minan nari, dari api neraka. Hadis ini hasan, kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, memang sanadnya sedikit bermasalah, tetapi beliau mengatakan hasan ini juga tidak salah karena beliau menilai perawinya tidak bermasalah. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, perawinya memang diperselisihkan. Adapun isi hadisnya insya Allah disepakati para ulama. Saya belum mendengar adanya perselisihan pendapat dalam hal ini, bahwasanya tidak boleh kita menafsirkan Quran dengan pendapat pribadi, tidak boleh. Menafsirkan Quran harus ada dasarnya. Dasarnya bisa dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, bisa juga tafsir Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga tafsir Al-Quran dengan penjelasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga tafsir Al-Quran dengan penjelasan para tabi'in yang ngaji kepada para sahabat, bisa juga tafsir Al-Quran berdasarkan ilmu bahasa Arab karena memang bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Sehingga kalau tanpa dasar dari 5 ini, maka tidak bisa diterima tafsir seseorang itu, karena dia nanti akan menafsirkan semau gue. Contoh Pak, tafsiran yang ngawur. Saya katakan ngawur kenapa? Karena para ulama tafsir tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Yang menafsirkan seperti itu adalah orang-orang belakangan sekarang ini, dan mereka bukan ahli tafsir, yaitu kalam Allah subhanahu wa ta'ala, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai seluruh jin dan manusia, jika kalian itu bisa untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, maka silahkan tembus. Ini surat Ar-Rahman ayat 33. Ini orang-orang atau sebagian orang sekarang mengatakan ini perintah untuk kita menjelajah planet Mars, planet bulan dan sebagainya. Ngawur sekali, nggak ada kaitannya ini. Ini adalah kondisi besok di akhirat Pak. Besok di akhirat Allah mengatakan sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan, wahai jin dan manusia, semua kalian kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar akan kami selesaikan semua urusan kalian. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah, Allah menantang, ya ma'syarul jin, yang mau lepas dari padang mahsyar silahkan, mau nembus kemana kalau bisa. Ya nggak akan bisa Pak. Kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah nggak bisa lari, mau kemana lagi? Adanya surga atau neraka, ya tidak bisa lari ke manapun juga. Itu maksud ayat ini menurut seluruh para ahli tafsir.
Nah, sehingga nggak ada kaitannya ini dengan apa, penjelajahan planet-planet selain bumi, yaitu kita disuruh keluar angkasa. Nggak ada sama sekali tafsiran seperti itu dari para ulama tafsir kita rahimahumullah ta'ala. Maka itu termasuk apa, menafsirkan Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Kita cocok lagi, kita tok, tetapi itu tidak benar. Tafsiran seperti itu nggak boleh, haram hukumnya, dosa hukumnya. Berikutnya 51 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ittaqu, waspadailah atau hindarilah, al hadits anni, meriwayatkan hadis dari saya, illa, kecuali ma alimtum, apa yang kalian tahu saja. Kenapa? Faman kadzaba alayya, sebab barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka adalah dia mempersiapkan tempat atau apa, mengambil tempat, maq'adahu minan nari, tempatnya dari neraka. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata fil Qur'ani, dalam masalah Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pendapatnya pribadi, falyatabawa maq'adahu minan nari, maka adalah dia siapkan tempatnya dari neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya dan sanadnya pun juga sama. Ada rawi bernama Abdul A'la tadi yang sedikit bermasalah, tetapi kalau kita katakan hadisnya hasan, ya tidak masalah, karena memang ada yang menilai perawi ini adalah perawi yang shoduk atau terpercaya. Kemudian dalam hadis ini ada tambahan, yaitu kita disuruh berhati-hati menyampaikan hadis dari Nabi kecuali yang kita ketahui. Nah, sehingga ini para penceramah ini harus berhati-hati kalau menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk saya ini penceramah kan, ini menyampaikan hadis Nabi, hati-hati, jangan asal ngomong saja. Perhatikan dulu apakah betul itu sabda Nabi, itu yang pertama. Kemudian perhatikan juga apa derajat hadisnya. Hadisnya sahih, silahkan sampaikan ini sebagai sabda Nabi. Hadisnya dhaif, dijelaskan Pak, ini hadisnya dhaif. Jangan mudah-mudah mengatakan qala Rasulullah bersabda, padahal hadisnya tidak jelas. Dan ternyata banyak orang yang melanggar hadis ini. Karena pernah saya dengarkan seseorang yang terkenal di Indonesia ini, Gus Fulan, terkenal, YouTube-nya banyak ya. Tapi ternyata ketika menyampaikan hadis juga nggak hati-hati. Menyampaikan hadis tentang Maulid Nabi, fadilahnya begini-begini, hadisnya palsu. Kalau hadis palsu ini kan bahaya. Ini termasuk dari kadzaba alayya muta'ammidan, berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja. Nah, mungkin dia mengatakan saya tidak sengaja karena saya nggak tahu. Lah, tidak tahumu itu salah, karena kamu tidak tahu kok menyampaikan. Tidak tahu jangan menyampaikan. Kalau mau menyampaikan, dicari tahu dulu ini hadisnya apa, sahih atau dhaif atau palsu. Palsu nggak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi SAW. Dhaif pun para ulama mengatakan ya dijelaskan bahwasanya itu hadisnya dhaif ya, supaya tidak menimbulkan hukum yang baru di dalam Islam. Nah, di sini Nabi mengatakan dusta atas namaku masuk neraka, berarti dosa besar Pak. Karena dusta atas nama Nabi ini memang berbeda dengan dusta atas nama orang lain, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak sama dengan dusta atas nama selainku. Jadi kita dusta atas nama seseorang itu dosa, tapi dosanya lebih kecil daripada kalau dusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu mendapatkan wahyu kan? Nah, sehingga kalau kita dusta atas nama Nabi, seolah-olah kita dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sabda beliau adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian orang-orang yang memalsukan hadis itu ketika disampaikan kepada mereka hadis ini, mereka mesti membantah. Saya itu memalsukan hadis, tetapi bukan kadzaba alayya, tetapi kadzaba li, kata mereka. Apa sih bedanya kadzaba alayya dengan kadzaba li? Kata mereka, orang-orang yang memalsukan hadis ini, alayya itu kalau madharat, li itu kalau manfaat. Jadi mereka memalsukan hadis yang isinya manfaat untuk umat Islam.
Siapa membaca surat Al-Kahfi 10 kali maka pahalanya seperti haji 100 kali misalnya, supaya orang semangat baca surat Al-Kahfi. Nah itu kata dia ini menguntungkan Nabi Muhammad karena umatnya semakin rajin baca Quran. Ini perkataan ngawur tambah ngawur tambah ngawur, jadi ngawurnya double 3 kali Pak. Dia membedakan antara kadzabali dengan kadzaba alayya. Ini enggak benar, karena sama saja mau dia itu memunculkan hadis yang menyemangati orang beramal ataupun tidak, tapi kalau itu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan mengatakan atas nama Nabi sesuatu yang beliau tidak katakan, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Karena kalau demikian nanti kita akan menambah-nambah syariat Islam ini, padahal syariat Islam kan sudah baku, sudah nggak bisa ditambah-tambah lagi. Mau ditambah-tambah lagi berarti palsu, tidak boleh seperti itu. Nah, maka ini adalah ucapan dari orang-orang yang memalsukan hadis, yang mereka beralasan supaya mereka masih boleh memalsukan hadis seperti itu. Berikutnya 52. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pendapat pribadi, fa asaba, lalu tepat pendapatnya itu dengan kebenaran, faqad akhta, maka sungguh dia telah berbuat salah. Jadi tafsir dengan pendapat pribadi meskipun akhirnya benar tetap salah. Salahnya kenapa? Karena dia menggunakan pendapat pribadi, itu salah. Jadi ucapan ini harus dengan ilmu, tidak boleh tanpa ilmu, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kamu mengikuti, termasuk juga mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Karena kalau kita mengucapkan tanpa dasar ilmu, berarti kita sama dengan seolah-olah mengetahui perkara yang gaib. Tafsirannya bagaimana? Ini gaib bagi kita kalau belum kita mengetahuinya. Nah, kemudian kita menafsirkan sendiri secara pribadi, tidak boleh seperti ini. Ini sudah termasuk dari perbuatan salah. Kemudian di sini dijelaskan oleh oleh ulama, oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya para ulama itu syaddadu fi hadza, mereka mendahsyatkan di dalam melarang masalah ini, yaitu bahwasanya Quran ditafsirkan tanpa dasar ilmu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, adapun riwayat dari Mujahid dan Qatadah dan yang lain-lain, yaitu dari ulama-ulama ahli tafsir, ini ulama-ulama tabi'in Pak. Mujahid, Qatadah, Ikrimah, ini ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang mereka itu menafsirkan Al-Quran, maka persangkaan kita terhadap mereka bahwa mereka itu bukanlah menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu atau dari diri mereka sendiri, tidak mungkin. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran itu pasti ada sumbernya yang mereka pernah mendengarnya. Karena orang-orang ini mereka ngajinya sama para sahabat, Imam Qatadah, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ini semuanya ngaji tafsir dari Ibnu Abbas ataupun yang lainnya. Sehingga sumbernya jelas. Kamu mengatakan tafsirnya seperti ini, sumbermu apa? Nah, sumbernya itu dari sahabat Nabi. Hanya kadang-kadang mereka itu tidak mengatakan ini tafsiran Ibnu Abbas, langsung mereka menafsirkan ayat ini tafsirannya begini. Ya seperti kajian saya sekarang ini, ya saya mengatakan hadis ini maksudnya begini. Ini kan bukan berarti saya ngawur dari diri saya sendiri, bukan ya. Tapi saya sudah ngaji Sunan Tirmidzi dari guru saya, demikian juga sudah membaca penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab syarah. Nah kemudian saya sampaikan lagi. Jadi ada sumbernya, yaitu saya punya guru dan saya membaca kitab syarah. Nah, jadi bukan dari diri saya sendiri menafsirkan hadis-hadis yang kita baca ini. Kemudian kata Imam Tirmidzi, ada riwayat yang menunjukkan hal ini, bahwasanya para ulama tersebut tidak menafsirkan dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian beliau tafsirkan sebutkan riwayatnya dari Qatadah dari yang kita sebutkan, ya, seorang ulama tafsir dari kalangan para tabi'in. Dia mengatakan, ma fil Qur'ani ayatun, tidak ada dalam Al-Quran ini satu ayat pun illa wa qad sami'tu fiha syai'an, kecuali saya sudah mendengar dalam ayat tadi sesuatu tafsiran. Nah, jadi kalau dia menafsirkan Quran itu pasti ada sumbernya yang pernah dia dengar. Nah, adapun dia tidak menyebutkan ini perkataan siapa, perkataan gurunya yang namanya siapa, yaitu terserah dia Pak.
Tidak harus seseorang itu ketika menyebutkan tafsir kemudian harus menyebutkan nama gurunya yang mengatakan begitu ya. Pertama untuk meringkas penjelasan ya. Karena kalau setiap kata dikatakan ini dari guru saya ini dari guru saya ini, jadi lama pembahasannya nanti. Maka untuk meringkas pembahasan tidak ada masalah. Untuk meringkas penjelasan tidak dia sebutkan siapa nama gurunya yang menyebutkan tafsir tadi. Kemudian yang kedua juga mungkin gurunya sangat banyak. Nah kalau gurunya sangat banyak itu kadang-kadang kita disuruh menyebutkan ini dulu dari guru yang mana, itu susah Pak. Seperti saya ini termasuk orang yang agak susah kalau saya disuruh menjelaskan ini dari guru saya yang namanya Fulan, karena saking banyaknya guru. Nah, sehingga penjelasan ini bertumpuk-tumpuk, ada dari guru dari Mekah, ada dari guru dari Madinah. Karena sekarang ini kan mudah sekali kita ngaji sama guru-guru yang ada di seluruh dunia ini dengan live streaming mereka di YouTube dan sebagainya ya. Nah, maka penjelasan bertumpuk-tumpuk ini menyebabkan kita tidak bisa menjelaskan setiap kata ini dari guru si Fulan, dari guru si Fulan, itu agak susah. Demikian juga kata Imam Mujahid, dia mengatakan, "Lau kuntu qara'tu qira'at Ibnu Mas'ud." Andaikan saya itu membaca dengan bacaan Quran model bacaan Ibnu Mas'ud, lam ahtaj, aku tidak akan perlu an as'al Ibnu Abbas, untuk bertanya kepada Ibnu Abbas an katsirin minal Quran, dari banyak-banyak ayat Quran, mimma sa'altu, dari apa yang saya tanyakan kepada beliau. Kenapa? Karena bacaan Ibnu Mas'ud itu seringkali bacaannya ada tambahan tafsirannya. Nah, sehingga bacaan Ibnu Mas'ud itu sangat jelas tafsirannya. Nah, dia tidak mau pakai bacaan Ibnu Mas'ud, tapi dia pakai bacaan mayoritas para sahabat yang lain, sehingga dia memerlukan pertanyaan tafsir kepada Ibnu Abbas. Nah, berarti dia itu ketika menafsirkan Quran itu dia sumbernya dari Ibnu Abbas, karena dia sudah bertanya kepada Ibnu Abbas. Bahkan dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Imam Mujahid ini mengatakan dari Al-Fatihah sampai dengan Anas ini sudah saya tanyakan semuanya tafsirannya kepada Ibnu Abbas. Kemudian saya ulang lagi dari Al-Fatihah sampai Anas, saya ulang lagi pertanyaannya kepada Ibnu Abbas. Jadi nggak bosan-bosan Pak ngaji Quran, sudah khatam 30 juz sama Ibnu Abbas. Kemudian dia ulang lagi dari Al-Fatihah, diulang lagi sampai dengan Anas. Setiap ayat dia tanyakan, ini gimana tafsirnya, ini gimana tafsirnya. Nah, maka ini apa? Menunjukkan bahwa para ulama-ulama kita, para tabi'in, mujahid dan sebagainya, ini orang-orang yang mereka memang menafsirkan Quran berdasarkan dari sumber yang jelas. Karena itu sudah saya sebutkan di awal tadi, sumber tafsir Quran bisa dikatakan ada 5. Yang pertama, tafsir Quran dengan Al-Quran sendiri. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sabda Nabi SAW. Yang ketiga, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat, karena perkataan para sahabat itu mereka menafsirkan Quran dari guru mereka, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tafsir Quran dari para tabi'in, karena para tabi'in ngaji tafsir Quran dari para sahabat. Nah, yang kelima, tafsir Quran dari sisi bahasa Arab, karena memang bahasa Arab Quran adalah berbahasa Arab. Nah, sehingga yang memahami bahasa Arab dia akan bisa memahami tafsir Quran dengan lebih sempurna. Tidak seperti kita orang-orang Jawa ini, ya tafsirannya tidak bisa sekuat tafsiran para ulama-ulama yang ahli bahasa Arab. Kemudian di sini tadi sudah disebutkan bahwasanya bacaan Ibnu Mas'ud itu banyak yang jelas karena ada tafsirannya. Nah, saya kasih contoh bagaimana bacaan Ibnu Mas'ud. Misalnya ya, di dalam mushaf Ibnu Mas'ud itu ada ayat bunyinya gini Pak. Yang ayat ini tidak kita temukan dalam mushaf kita yang 30 juz ini. Ayatnya apa? As-sayyibu was-sayyibatu idza zanaya farjumuhuma nakalam minallah. Laki-laki dan atau perempuan yang sudah menikah kalau berzina maka rajamlah, itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di mushafnya Ibnu Mas'ud masih ada ayat ini. Meskipun di mushaf kita yang 30 juz ini ayat ini sudah tidak ada. Lah kenapa kok di mushaf Ibnu Mas'ud masih ada? Karena mushaf Ibnu Mas'ud itu tidak berdasarkan ardhah akhirah, tidak berdasarkan setoran terakhir Nabi kepada malaikat Jibril. Nabi itu kan setiap Ramadan kan setoran sama malaikat Jibril, Pak. Nah, ada beberapa ayat yang oleh Allah disuruh dihapus. Ini ayatnya sudah dihapus saja, nggak usah ditulis di Quran.
Nah, karena sudah dihapus, akhirnya pada Quran kita yang 30 juz ayat ini sudah tidak ada. Tapi dulu ketika Nabi setoran kepada malaikat Jibril, setoran awal-awal, ayat ini masih ada. Nah, oleh Ibnu Mas'ud, setoran yang awal itu masih beliau tulis, dan beliau tidak mendasarkan mushafnya atas setoran yang terakhir. Sementara Sayyidina Utsman bin Affan yang kita sebut mushafnya mushaf Utsmani, yaitu karena penulisannya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, itu hanya menulis ayat-ayat Quran berdasarkan setoran terakhir Nabi kepada malaikat Jibril. Pada akhir hayat Nabi itu kan beliau setornya kan 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Biasanya 1 bulan Ramadan setoran 1 kali 30 juz, tapi menjelang wafat ini beliau nyetornya 2 kali ya. Jadi kataman 2 kali katam dalam 1 bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Itulah yang disebut sebagai ardah akhirah atau setoran terakhir. Nah, makanya dalam qiraah Ibnu Mas'ud itu banyak ayat-ayat yang jelas, karena salah satunya tadi ayat-ayat yang sudah dihapus oleh Allah secara lafalnya tapi hukumnya masih berlaku pun tetap masih ditulis oleh Ibnu Mas'ud ini. Berikutnya babun wa min surati Fatihatil Kitab, dari surat Al-Fatihah, maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. 53 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan, siapapun yang melakukan satu salat apapun, lam yaqra fiha, yang dia tidak membaca dalam salat tadi, bi ummil Quran, induknya Quran yaitu Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya itu kurang, fahiya khidajun, maka salatnya itu kurang, yaitu ghairu tamamin, tidak sempurna. Kemudian perawi mengatakan, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya ini kadang-kadang berada di belakang imam, alias sebagai makmum. Maksudnya kalau sebagai makmum itu tetap membaca Fatihah atau tidak. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya ibnal Farisi, wahai anaknya orang Persi, faqra'ha fi nafsika, kamu bacalah Al-Fatihah dalam dirimu, maksudnya tanpa bersuara. Jadi mulutnya tetap bergerak-gerak tapi jangan mengeluarkan suara, karena itu termasuk kesalahan kalau kita sebagai makmum kita membaca bersamaan dengan imam dengan suara, nggak boleh. Karepku ngulangi hafalan, yang ngulangi hafalan jangan begitu caranya. Ngulangi hafalan pas salat tahajud. Tapi pas menjadi makmum, kalau kita bersuara juga itu mengganggu 2 orang, mengganggu imamnya kalau terdengar imamnya, dan mengganggu jamaah yang di samping kanan samping kiri kita. Maka tidak boleh makmum itu membaca dengan suara, bolehnya fi nafsika, dalam dirimu, maksudnya tanpa suara, dengan sir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salat apapun, salatan, maka ini semuanya harus pakai Al-Fatihah. Di sini ada perselisihan pendapat para ulama, yaitu perselisihan dari Imam Tabari. Kata Imam Tabari, kalau sholat jenazah maka tidak harus pakai Fatihah. Bahkan kata beliau, sholat jenazah tidak harus dengan wudhu. Tapi pendapat mayoritas para ulama, namanya sholat harus pakai wudhu, harus menghadap ke arah kiblat, harus menutup aurat. Jadi nggak boleh ibu-ibu berundulan tanpa jilbab kemudian ikut sholat jenazah, nggak boleh. Harus menutup aurat. Demikian juga namanya sholat harus pakai Fatihah, Pak. Meskipun sholat jenazah tidak ada sujudnya, nggak ada rukuknya, tapi kan namanya sholat, sholatul jenazah, namanya saja sholat, Pak. Dan sholat definisinya akan jelaskan, ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu. Nah, maka sholat jenazah adalah sholat sesuai dengan definisi tadi, dimulainya dengan takbiratul ihram, ditutupnya dengan salam, sama kan ya. Meskipun nggak ada rukuk dan sujudnya, itu urusan lain, karena memang sholat itu bermacam-macam. Nah, sehingga sholat jenazah pun harus pakai Fatihah. Tanpa Fatihah tidak sah sholat jenazahnya. Kemudian surat Al-Fatihah itu disebut dengan induknya Quran. Kenapa disebut dengan induknya Quran? Karena dia itu mencakup isi seluruh Quran secara global. Kalau bahasa saya, Al-Fatihah itu seperti daftar isinya Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu isi Quran apa, nah baca Al-Fatihah.
kita akan tahu garis besarnya isi Quran. Garis besarnya isi Quran satu, ada tauhid atau tentang Allah Subhanahu wa taala, atau ada akidah. Makanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tentang syariah, yaitu tentang aturan-aturan, hukum-hukum, ya, halal haram dan sebagainya. Iyyaka na'budu, ibadah itu apa? Mencakup syariah tadi. Kemudian ada kisah-kisah. Maka ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kisah-kisahnya orang-orang terdahulu, baik itu Yahudi maupun Nasrani maupun yang lain-lainnya. Maka ringkasannya Quran ada dalam surat Al-Fatihah, maka disebut sebagai induknya Quran. Kemudian yang dimaksud di sini, tidak membaca Fatihah berarti sholatnya kurang. Kurang itu maksudnya tidak sah, karena Al-Fatihah ini termasuk rukun. Jadi amalan salat kan dibagi tiga, ya. Ada rukun, ada sunnah, ada hay'ah. Bedanya kalau rukun ini harus dilakukan, tidak dilakukan salatnya tidak sah. Dan rukun itu dibagi dua, ada yang perbuatan, ada yang ucapan. Nah, rukun yang ucapan ada 5, salah satunya adalah Al-Fatihah. Ini rukun ucapan yang diucapkan. Yang kedua, amalan salat namanya sunnah. Nah, kalau sunnah seandainya ditinggalkan karena lupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi namanya, sudah sah. Contohnya misalnya tahiyat awal, lupa tahiyat awal tapi sudah terlanjur berdiri lurus, ini tidak boleh untuk duduk lagi karena sudah terlanjur berdiri. Itu kalau tahiyat awal lagi, lupa tahiyat awal. Tapi kalau lupa rakaat yang kelima, sudah terlanjur berdiri, ya tetap duduk, Pak. Karena nanti kalau kita tetap lanjut berarti sholatnya tidak 4 lagi, malah jadi 5, salah lagi malah, maka harus duduk lagi. Nah, kemudian yang ketiga, amalan sholat ada namanya hay'ah. Hay'ah ini kalau terlewatkan tidak diganti dengan apapun juga. Hay'ah itu adalah sunnah yang menyertai rukun. Misalnya ruku, ini kan rukun ini. Nah, sunnah yang menyertai rukun apa? Membaca subhana rabbiyal azim. Maka membaca subhana rabbiyal azim ini kalau terlewati atau karena kita lupa, maka itu adalah hukumnya sudah sah, tidak harus diganti dengan apapun juga. Kemudian di sini disuruh oleh Abu Hurairah membaca Al-Fatihah meskipun sebagai makmum. Nah, ini juga masalah khilafiyah. Dan ini pendapat yang kita pakai mazhab Syafi'i. Siapapun ketika salat harus baca Fatihah. Maka ini mencakup imam, mencakup makmum, mencakup orang yang sholat sendiri, mencakup sholat yang jahriyah yang bacaannya keras, maupun sholat yang sirriyah yang bacaannya tidak keras. Semua ini termasuk dalam hadis ini, harus baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah bagaimana? Sholatnya tidak sah. Kecuali, ada pengecualian, Pak. Kecuali 2 orang. 2 orang ini tidak baca Fatihah, sholatnya tetap sah karena ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, makmum masbuk, dia berhasil rukuk bersama imam. Sampai di sini Pak Imam sudah rukuk, dia kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir rukuk Allahu Akbar. Nah, bisa rukuk bareng imam. Ini menurut mayoritas para ulama masih dapat rakaat tersebut, sehingga enggak terlambat. Lah terus Fatihahnya gimana? Sudah ditanggung oleh Pak Imam tadi. Ini khusus, dalil khusus, ada dalil khusus. Yang kedua, orang yang belum bisa Fatihah, Pak, masuk Islam sudah tua renta, diajari Fatihah nggak bisa-bisa, ya sudah, dia bisanya apa? Saya bisanya takbir, Pak. Ya sudah, silakan dari awal sholat sampai akhir sholat takbir terus, nggak apa-apa, bisanya begitu, ya. Tapi kalau bisa ya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, 4 ini digabung semuanya, Pak. Ya nggak bisa semuanya, kecuali takbir doa, ya sudah, bisanya takbir doa, ya sudah, takbir saja, nggak bisa apa-apa, gimana lagi? La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tapi menurut pendapat yang lain, apabila imamnya itu bacaannya keras, Fatihahnya, maka makmumnya tidak usah baca Fatihah, cukup buka telinga mendengarkan. Itu pendapat yang lain, Pak. Nah, dari pendapat kita mazhab Syafi'i, siapapun sholat wajib baca Fatihah. Dan saya lebih suka pendapat ini karena pendapat ini sesuai dengan pendapat perawi hadis, yaitu Abu Hurairah. Sementara kita mendapatkan kaidah ar-rawi adra bima rawa, perawi lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Nah, maka lebih bagus kita pakai pendapatnya perawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan kenapa makmum tetap harus membaca Fatihah
fa inni, kata dia, ini hadis 53, sesungguhnya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berkata, qasamtus salata, aku sudah membagi surat Al-Fatihah, baini, antaraku, wa baina abdi, antara hambaku, nisfaini, dua bagian, separuh-separuh. Fanisfu hali, maka separuh Al-Fatihah untuk saya, wa nisfu hali abdi, dan separuh Al-Fatihah untuk hamba saya. Nah, as-salata di sini adalah nama lain dari surat Al-Fatihah, Pak. Dan surat Al-Fatihah namanya banyak, sampai ada 10-an, Pak. Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ar-Ruqyah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Shalah, dan seterusnya. Nah, kenapa surat Al-Fatihah disebut as-salata? Para ulama mengatakan surat Al-Fatihah disebut as-salata karena tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Nah, sehingga disebut as-salata, yang wajib dibaca pada saat salat. Kemudian Rasulullah mengatakan, yaqumul abdu, seorang hamba itu berdiri, yaitu salat, fayaqulu, lalu dia mengucapkan di dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, pemelihara seluruh alam. Ini saya kasih nomor Al-Fatihah ayat 1. Sebagian orang memberikan nomor ini ayat 2 karena bismillah dianggap ayat 1. Nah, tapi di sini saya kasih nomor Al-Fatihah ayat 1. Kenapa? Karena di sini setelah Rasulullah menjelaskan as-salata, surat Al-Fatihah, kemudian beliau langsung memulai dengan alhamdulillah. Berarti alhamdulillah inilah awalnya Al-Fatihah. Dan ini juga masalah khilafiyah, apakah bismillah termasuk Fatihah atau tidak. Pendapat sebagian ulama, bismillah termasuk Fatihah. Pendapat sebagian lagi, bismillah bukan termasuk Fatihah. Nah, kalau panjenengan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Sehingga panjenengan tidak membaca bismillah, salatnya tidak sah, karena berarti Fatihahnya hanya 6 ayat. Tapi kalau saya membaca Al-Fatihah tanpa bismillah, sah, Pak, karena saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan Fatihah. Ini pendapat ulama mazhab Maliki, hadisnya, dasarnya, dalilnya ya hadis ini. Tapi yang paling bagus kalau kita sholat pakai bismillah aja, Pak. Yang pertama, pahalanya tambah. Yang kedua, supaya keluar dari perselisihan pendapat. Karena kalau kita membaca tanpa bismillah, menurut madhab Syafi'i, salat kita tidak sah. Tapi kalau untuk madhab Maliki, salat kita masih sah. Fayaqulullah, lalu Allah pun mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini jawaban Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab oleh Allah, Pak. Tapi kita tidak mendengar, karena memang telinga kita ini terbatas. Seandainya telinga kita tidak terbatas, maka kita akan mendengar perkataan Allah, jawaban Allah, hamidani abdi. Makanya sholat itu sama dengan dialog sama Allah, karena satu ayat kita baca, Allah jawab. Surat Al-Fatihah ya. Fayaqulu, lalu hamba ini membaca lagi, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah pun menjawab, asna alayya, telah menyanjung padaku, abdi, hambaku. Apa bedanya memuji dengan menyanjung? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama, tapi dalam bahasa Arab menyanjung itu adalah pujian yang diulang 2 kali. Karena pertama kali kita sudah memuji Allah, alhamdulillah, kemudian kita muji lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, pujian yang kedua kali ini disebut menyanjung. Fayaqulu, lalu hamba mengatakan lagi, maliki yaumiddin. Fayaqulu, maka Allah menjawab, majjadani abdi, telah mengagungkanku hambaku. Ini dalam riwayat yang lain bukan majjadani, tapi fawwada ilayya abdi, hambaku telah memasrahkan dirinya kepadaku. Wa hadali, dan 3 ayat ini kata Allah semuanya bagian saya. Nah, berarti surat Al-Fatihah itu 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk hamba, tengah-tengahnya ini adalah pemisah antara keduanya. Makanya kemudian Allah mengatakan, wa baini wa baina abdi, adapun antaraku dengan hambaku adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu
kami mengabdi dan hanya padamu kami minta tolong. Iyyaka na'budu ini bagiannya Allah, iyyaka nasta'in ini bagiannya kita. Maka kalau kita menyembah kepada Allah, Allah dapat bagian, yaitu kita sembah. Kalau kita minta bantuan kepada Allah, kita yang dapat bagian karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tengah-tengah antara keduanya. Terus wa akhiru surah, adapun akhirnya surat li abdi, untuk hambaku, berarti 3 ayat setelahnya. Maka sudah benar penomoran dari mazhab Maliki tadi. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama, bukan bismillah. Karena kalau bismillah ayat pertama, berarti bagian Allah 4 dong. Sementara kata Allah tadi dibagi Fatihah itu separuh-separuh, separuhnya hambaku, separuhnya untuk aku, ya. Separuhnya untuk aku, separuhnya untuk hambaku. Maka supaya adil separuh-separuh, ya berarti 3 ayat pertama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yaqulu, lalu hamba mengatakan, ihdina, tunjukilah kami kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah Islam. Lah kita sudah Islam kok masih minta hidayah? Maksudnya adalah berilah saya hidayah ini sampai mati terus menerus membawa Islam. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena konon orang-orang kafir itu mengejek kita, Pak. Umat Islam itu orang-orang sesat. Buktinya mereka setiap sholat minta petunjuk, berarti masih sesat. Nah itu ngawur, mereka nggak paham. Kalau kita minta petunjuk itu karena 2 hal. Pertama, karena setiap hari itu ada saja perkara-perkara yang baru. Sehingga setiap perkara baru kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tersesat dalam perkara baru. Perkara yang lama kita tidak tersesat, tapi perkara baru kita tersesat, ya orang kacau. Maka kita harus mendapatkan hidayah dalam segala hal. Yang kedua, kita minta hidayah itu berlanjut sampai mati. Itulah yang dimaksud ihdina. Maka ihdina ini kalau diartikan secara tafsir, ihdina, tetaplah beri kami petunjuk as-siratal mustaqim sampai mati kami. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu siratal, jalannya alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, sampai di sini titik, Pak. Berarti ini adalah 1 ayat. Nah, maka di sini saya kasih bintang saja ya, supaya tanda ini sudah 1 ayat. Karena tadi ya 3 ayat terakhir untuk hamba. Nah, berarti siratal ladzina an'amta alaihim adalah 1 ayat. Bagi yang berpendapat bahwasanya bismillah itu adalah ayat pertama Al-Fatihah, berarti siratal ladzina an'amta alaihim ini separuh ayat. Nah, sehingga kalau dia meyakini seperti itu, paling bagus ketika dia baca Fatihah disambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, terus sampai akhir disambung. Karena dia meyakini bahwa ini 1 ayat. Tapi untuk saya, karena saya meyakini ini adalah 1 ayat, maka saya berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Karena sunnahnya membaca Al-Quran seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti. Orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa. Siapa mereka? Yaitu pada surat An-Nisa ayat 69. Alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi-nabi, para siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, para syuhada seperti Hamzah sayyidus syuhada, para solihin seperti seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ini semuanya adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita kalau mau berislam yang bagus, Islam yang betul-betul Islam, bukan yang palsu, itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak boleh kita melakukan Islam dengan pemahaman pribadi yang menyimpang dari pemahaman para sahabat. Karena itu dalilnya Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman para salafus saleh. Salafus saleh siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian ditambah lagi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat.
Orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, orang-orang yang sesat itu adalah Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak menggunakan ilmunya. Nah, orang yang punya ilmu tidak menggunakan ilmunya dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kalau ada umat Islam yang menyerupai Yahudi yaitu tidak menggunakan ilmunya, maka nanti akan sama mendapatkan siksaan seperti mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik, karena sudah menyerupai mereka. Demikian juga ad-dhalin, orang-orang yang sesat ini, Nasrani disebut sesat karena mereka ibadah tapi tanpa dasar ilmu. Nah, sehingga kita tidak boleh menyerupai Yahudi maupun Nasrani. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak boleh. Beramal tanpa dasar ilmu sehingga muncullah bid'ah, tidak boleh. Karena itu ada perkataan Imam Zuhri yang sangat bagus. Qala Zuhri, la yardan nas, manusia tidak ridha amala amilin la ya'lam, amalnya orang yang beramal tapi tanpa dasar ilmu, tidak diridhai oleh manusia. Wala ilma alimin la ya'mal, tapi mereka juga tidak ridha ilmunya seorang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang alim wajib mengamalkan ilmunya, dan kalau kita beramal wajib berilmu terlebih dahulu. Tanpa dasar ilmu amal kita akhirnya bid'ah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, dari mana taunya bahwasanya maghdub itu adalah orang-orang Yahudi? Dari sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, al-yahudu maghdubun alaihim, orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Wan nasara dullal, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.